Kira-kira 2 hari yang lalu, saya dengan Robi itu diskusi dengan beberapa saudara. Kira-kira tema apa ya untuk kita belajar hari ini? Nah, sampai pada suatu diskusi, kenapa ya Koden? Robi bilang, masih sulit meyakinkan orang, ya. Bahkan ada hamba Tuhan, ada anak pendeta, masih konsepnya itu uang dan uang, materi. Ya memang sedih juga. Nah, ngomong-ngomong akhirnya muncullah tema ini. Wah, puji Tuhan dari Jerman juga gabung, Pak Dr. Stefanus, ya. Muncullah tema ini. Kita harus memilih. Kenapa kalau harus memilih? Ya karena nggak bisa dipilih, nggak bisa diambil semuanya. Maka itu harus memilih. Nah, pilihannya cuma 1 di antara 2. Sebetulnya kalau milih 1 di antara 2 itu kan nggak sulit. Karena cuma antara yang ini dan atau yang itu. Kalau milih di antara 10, nah itu sulit. Milih di antara 100, wah itu sulit. Tapi kalau milih 2 di antara 1 atau 1 di antara 2. Pokoknya cuma 2 lah. Kita suruh milih salah 1. Kan gak sulit, saudara. Tapi yang dihadapkan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Dengar ya, pilihan ini yang mengajukan itu Tuhan Yesus. Tolong perhatikan. Bukan pendeta A, bukan pendeta B. Bukan setan A atau setan B. Bukan. Tapi Tuhan Yesus yang berkata, milih aku sebagai Tuhan atau uang sebagai Tuhanmu. Ingat loh, Matius 6:24. Yang ngomong itu Tuhan Yesus, bukan siapa-siapa. Nah, masalahnya, dengar ya. Mengapa Tuhan Yesus memberi pilihan 1 di antara 2? Saudara, ini penting sekali. Mengapa Tuhan Yesus memberi pilihan 1 di antara 2? Mengapa dia tidak memberi pilihan yang lain? Mengapa? Lagi sekali yang belum tahu, silakan baca Matius 6:24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Perhatikan, gak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Kalau kamu mengabdi pada 2 Tuhan, kamu pasti akan setia pada yang seorang dan tidak setia pada yang lain. Siapa 2 Tuhan itu? Lagi sekali yang bicara Tuhan Yesus. Aku dan uang. Tolong saudara perhatikan. Pilihan ini Tuhan Yesus yang mengajukan. Bukan pendeta AB, bukan setan AB, bukan presiden ini, presiden itu. Tuhan Yesus. Nah, yang kita perlu perhatikan, mengapa Tuhan Yesus memberitahu saudara dan saya bahwa di dunia ini hanya ada 2 Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus enggak berkata yang satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Enggak loh saudara. Menurut Matius 6:24 ini, posisi Tuhan Yesus dengan posisi Mamon itu sejajar. Tolong perhatikan. Wih, ngeri. Tuhan Yesus tidak berkata dia lebih tinggi dari uang. Tidak loh. Dia mengajar kita untuk kita memilih. Ada 2 Tuhan di dunia ini. Yesus dan uang. Bahkan, saudara baca perjanjian terjemahan baru. Seorang. Ini yang buat saya kaget dan syok. Jadi uang itu bukan benda.
bukan barang mati, tapi seorang. Tolong ya, perhatikan, ini berbahaya dan ini ngeri. Uang itu seorang. Maka itu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu milih dua-dua, pasti kamu akan lebih setia pada yang seorang, dan kamu akan membenci yang seorang lagi. Seorang, tolong catat, person. Orang Belanda bilang persoonlijk. Pribadi, uang itu pribadi. Aduh, ngeri sekali. Kalau yang ngomong orang lain bukan Tuhan Yesus, saya juga nggak pusing. Tapi karena yang memberitahu dua Tuhan ini adalah Tuhan Yesus. Dan saya ulangi lagi, posisi dua Tuhan ini sejajar. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Catat saudara, ini mengerikan. Dan yang memberitahu kita itu Tuhan Yesus. Wih. Nah, sudah ya? Sekarang pilihan ada di tangan masing-masing kita. Tuhan Yesus berkata, nggak bisa. Nah, begini. Ini ada penjelasan dari anak saya. Aduh, pakai bahasa huruf-huruf Yunani lagi. Oke, saya bacakan ya. Strong Concordance. Jadi kamus Alkitab yang terkenal di dunia itu karangan Strongs. Ya. Mamones. Itu bahasa Yunaninya. Riches. Artinya kekayaan. Original word. Nah, jadi ini kata aslinya, huruf aslinya. Bacanya apa saya nggak tahu. Parts of speech. Noun. Ya, benda maskulin. Translation mamones. Phonetic spelling ya mamones, betul. Aramiknya riches, money, possession. Oke, terima kasih Rik. Jadi ingat loh, ini person. Jangan lupa. Wih, ini luar biasa saudara. Saya mau yakinkan setiap kita. Khususnya para pendeta yang masih mata duitan. Dengar ini. Khususnya rekan-rekan saya pengkhotbah-pengkhotbah yang masih terus ngotbahkan duit-duit, sukses, kaya, berhasil, punya mobil mewah, punya rumah ini. Aduh, stop. Nah, saya hubungkan Matius 6 ayat 24 dengan firman Tuhan yang paling menakutkan. Buat saya takut. Mengapa Tuhan Yesus memberitahu kita yang susah masuk surga bukan pezina, bukan pembunuh, bukan pemabok, bukan perampok, tapi yang susah masuk surga, jangan pura-pura lupa loh, orang kaya. Ini ngeri saudara. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Bukan, maaf. Saya diberkati Tuhan. Dalam tanda kutip, saya kaya. Bayangkan saya bisa nyekolahkan ratusan anak. Yang S1 saja sudah hampir 500 orang saya luluskan. Sejak tahun 81. Yang terakhir lulus master. Februari yang lalu. Itu master yang ke-53. Saya luluskan dan bukan teologi sekuler. Saya meluluskan 6 doktor S3. Saya meluluskan 14 dokter umum, 2 spesialis. Maaf, saya cuma cerita. Saya sangat diberkati. Tapi tidak saya simpan. Tidak saya wujud nyatakan dengan barang-barang branded atau bermerek. Tidak. Saudara bayangkan. Yang belum tahu supaya tahu. Sampai hari ini. Saya nggak punya mobil pribadi. Keren ya. Padahal saya beli bisa. Maaf. Mengapa? Selama saya masih bisa pakai kendaraan umum. Saya akan pakai tetap kendaraan umum.
sambil saya belajar untuk menginjil bersaksi di angkot, di taksi, di Grab. Itu kesempatan. Maka itu yang pantat mobilan, waduh, untuk yang punya showroom mobil saya harus minta maaf ini ya, kalau saya ngomong ini. Yang pantat mobilan bertobat. Karena betapa kayanya kita, mobil terakhir yang kita naiki tetap mobil jenazah. Setuju tidak saya ngomong ini? Saudara, maka itu kalau Tuhan Yesus berkata yang susah masuk surga itu orang kaya, bukan berarti kita nggak boleh kaya, boleh. Tapi kaya untuk menjadi berkat. Bukan kaya untuk diri sendiri. Jadi ini harus kita ingat. Hal yang kedua. Tuhan itu cemburu. Ya, Tuhan itu cemburu. Bahkan namanya cemburuan. Coba kita lihat. Keluaran 34 ayat 14. Wih, itu ngeri. Salah satu nama Bapa kita. Ya, Keluaran 34 ayat 14. Salah satu namanya menakutkan. Kemudian Keluaran 34. Ya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Tuhan lain. Karena Yahweh yang namanya cemburuan adalah Tuhan yang cemburu. Saudara, sebego-begonya seorang papa, maaf saya berkata itu, nggak mungkin kalau punya anak, istri melahirkan, terus kasih nama cemburuan. Mana ada? Tapi papa di surga, di antara sekian banyak namanya, salah satu yang paling ngeri, cemburuan. Maka itu kalau Tuhan Yesus berkata, saingannya itu uang. Dan perhatikan, kekuatan uang itu sama dengan kekuatan Tuhan. Maka dia tidak mau disaingi. Karena namanya adalah cemburuan. Sebab dia adalah Tuhan yang cemburu. Nah, masalahnya saudara, sebelum kita lanjut, masalahnya sulit untuk melepaskan salah satu dari dua Tuhan ini. Saya minta saudara jujur. Dengar kalimat ini. Ternyata sulit untuk melepaskan salah satu dari dua Tuhan ini. Maka itu walaupun pendeta-pendeta hebat, sulit untuk berhenti khotbah tentang perpuluhan, tentang berkat. Bahkan selama pandemik ini gak ada kebaktian. Kemarin pagi saya masih dapat telepon dari Gorontalo. Dia bilang, saya harus bagaimana? Ibadah online. Tapi yang khotbah tetap mengingatkan jangan lupa perpuluhannya. Walaupun kita nggak ibadah di gereja. Saya bilang cepat keluar dari gereja itu. Sebelum kamu masuk neraka bersama pendetanya. Karena khotbahnya duit terus. Maaf saya berkata. Saya ulangi lagi. Mengapa kita sulit untuk memilih salah satu dari dua ini? Karena secara fakta, dua Tuhan ini kita butuhkan dua-dua. Gak ada orang berkata gak butuh duit, betul? Orang mati aja gak ada yang gratis. Apalagi yang hidup. Tapi, untuk bisa, ya, untuk bisa memilih salah satu, bukan dua-dua. Ya, saya nggak bohong.
Saya butuh uang dalam hidup untuk pelayanan. Tapi uang bukan segala-galanya. Saya tetap Yesus Tuhan itu. Nah, untuk bisa menang, supaya saudara bisa memilih Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus, maka saudara harus mampu, sanggup, bisa berkata cukup. Oh, ini keren. Ternyata untuk bisa memilih Yesus satu-satunya Tuhan, maka saudara dan saya hanya perlu sikap hati, perlu mental, perlu konsep berpikir, berkata cukup. Karena kalau kita bisa berkata cukup, maka dapat berapa banyak pun, saudara, Tuhan akan tetap jadi pilihan kita yang pertama. Ini yang luar biasa. Hebat sekali Tuhan. Saya cuma memberi kesaksian, saudara. Saya lupa tahun berapa. Tolong yang ingat. Ya. Pesawat yang terbang dari Cengkareng menuju Singapura, lalu meledak di atas Sungai Musi, Palembang. Ya, saya lupa tahun berapa. Nah, di dalam pesawat itu ada satu teman baik saya. Dan itu kisahnya mengerikan. Nggak tahu itu kenapa, saya juga nggak bisa jawab sampai hari ini. Mereka berempat. Suami istri dengan 2 anak laki-laki. Masih kecil waktu itu. Mereka sudah check-in, saudara, sampai di Cengkareng. Tiba-tiba suami ini ngotot. Nggak usah kalian pulang aja. Nyusul besok. Saya nggak tahu urusan apa, saya tidak tahu. Loh, si istri bingung. Ya mungkin ada sesuatu sehingga istrinya terima. Oh, 19 Desember 97. Baik ya. Istrinya terima. Pulanglah mereka bertiga. Saudara, belum sampai rumah, dengar berita pesawat itu meledak. Boy, saya ditelepon istri sampai nangis. Aduh Tuhan, saya mesti buat apa? Saya baik dengan mereka. Ringkas cerita, kira-kira 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian. Urusan korban, lalu istrinya telepon saya. Koden, dia sebut nama suaminya. Walaupun nggak ada gunanya kami terima uang sebanyak ini, tapi kami ingin memberkati pelayanan Koden di Papua. Saya bilang, apa nggak kamu perlukan untuk anakmu 2 orang itu nggak ada papanya? Enggak, saya sudah memutuskan karena suami saya sangat mengasihi Koden, sangat mengasihi Papua. Dan biar ini sebagai tanda kami mengasihi. Saudara, yang buat saya kaget, saya bilang, aduh untuk terima uang itu Koden itu di Nabire. Koden suruh serahkan anak Koden di bendahara ya, yang di Jakarta. Koden jangan. Ini uang besar. Saya itu nggak bayangkan sebesar apa. Karena didesak saudara, ya saya tanya, sebesar apa? Kok harus Koden yang terima? Saudara ingat tuh, itu masih masa Krismon. Dia bilang, kami akan bagi untuk Nabire 100.000 US dollar. Wih, istri saya kaget, saya juga kaget. Lah, itu berapa? 1 miliar lebih waktu itu. Saya betul-betul syok, saudara. Nggak pernah seumur-umur saya terima uang sebanyak itu. Bahkan sampai hari ini. Tapi saya tetap berkata, nggak bisa datang. Karena keadaan saya lupa. Karena apa waktu itu saya lupa. Akhirnya dia setuju. Bendahara kami, anak saya di Jakarta yang menerima. Dia pun kaget, dia takut terima uang sebanyak itu.
Nah, peraturan dari saya nggak tahu, harus buka satu bank yang ada hubungan dengan mereka. Nah, lebih-lebih lagi, saya nggak bisa ngurus bank ini. Akhirnya disetujui anak saya yang buka bank dan atas nama dia. Saudara, di sini dia ini belajar. Loh, Koden percaya betul? Percaya. Sudah sekian tahun kok sama-sama pelayanan. Saudara dengar. Itu kesaksian saya itu, buat saya uang itu ya uang. Maupun berapa besar. Saudara, akhirnya dibuka atas nama anak saya. Dan anak saya, bendara itu kaget, saudara. Dia masih simpan buktinya. Tidak ada 1 rupiah pun atau 1 US dollar pun yang saya pakai. Dibagi langsung 3 bulan habis untuk pelayanan. Dan anak saya memberi kesaksian di banyak orang. Padahal itu papa yang terima. Dan dia punya hak untuk pakai. Enggak. Saya bersyukur punya istri. Ini orang Surabaya bilang enggak kemaruk. Nah, yang enggak ngerti kemaruk, sulit cari kamusnya. Enggak ada. Enggak serakah. Enggak rakus. Sampai hari ini istri saya itu enggak tanya. Itu jadi apa saja. Enggak tanya. Sampai hari ini. Kami berdua bisa berkata cukup. Saudara, ini sungguh-sungguh kesaksian yang luar biasa. Maka itu, kalau di antara kita semua mendengar kebenaran ini, dan saudara memutuskan, aku hanya milih Tuhan Yesus. Aku enggak milih Mamon. Percayalah, kita akan cepat masuk surga. Maaf. Ya toh, karena enggak ada yang berat. Maka itu harus ingat. Yang susah masuk surga itu orang kaya. Dengan kata lain, orang kaya yang pelit gak mau berbagi, itu cepat masuk neraka. Maaf saya bilang. Nah, kalau susah masuk surga, karena nanti gampang masuk neraka. Nah, ini loh. Siap gak? Saudara bisa berkata cukup atas hidup ini. Cukup. Jadi uang 100 ribu US itu saya tuh gak pernah lihat barangnya sama sekali. Waduh, itu luar biasa. Maka itu saudara, saya mau katakan kalimat ini. Seneng gak sih hidup kita ini bisa membuat setan jengkel, sakit kepala, mangkel, gedru-gedru. Nah, ini gedru-gedru lagi itu bahasa Surabaya, itu Indonesia. Seneng gak sih kita membuat setan sakit hati? Saya senang saudara, buat mereka marah, gergetan, teriak-teriak. Itu makin senang saya melihat setan kayak begitu. Nah, satu-satunya cara untuk hidup membuat setan jengkel, sakit hati, setan stroke, setan mencret-mencret, setan sakit kepala, setan macam-macam, cuma satu. Jangan cinta uang. Setannya sakit hati nanti. Karena kalau dibalik, begitu kita cinta uang, maka Tuhan yang sedih dan sakit hati. Betul tidak, saudara? Gampang sekali. Kita perlu uang. Hari-hari ini, saudara, saya sedang berjuang untuk beli rumah satu di Singkawang. Sebab rumah yang pertama saya beli berapa tahun yang lalu sudah nggak cukup. Apa sebabnya? Saya menampung orang-orang yang direhabilitasi narkoba. Yang kedua, saya menampung anak-anak yang lulus penjara. Saya berikan tempat. Hari-hari ini saya lagi nego. Itu rumah dijual pas samping kanan rumah yang saya miliki pertama. Yang kedua, ini di Jambi. Ada sebidang tanah yang ditawarkan untuk perluasan sekolah yang saya bangun di Jambi berapa belas tahun yang lampau. Saya lagi mikir,
Nah, jadi saya ini butuh uang. Tapi saya nggak cinta uang. Sebab uang yang saya punya, saya terus bagi-bagikan, pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kan begitu model orang cinta. Ya. Kalau cinta kan disayang-sayang, dipeluk-peluk. Loh, betul tidak? Kalau nggak sayang, buang-buang saja. Nah, ayo, siapa yang kamu buang? Nggak bisa, siapa yang saudara simpan? Nggak bisa nyimpan Yesus dan nyimpan uang barengan. Nggak bisa loh. Harus milik. Ya, maka itu saya buang-buang uang. Saya nggak cinta dia. Makasih Rio, Papa senang kamu gabung. Ini anak saya yang pengacara hebat. Ikut bergabung. Rio pantau. Jadi saudara, Bu Acialuya. Ini ada orang Hokian ini. Iya, saudara. Jadi hari ini kita harus milih. Nggak bisa dua-dua. Oke. Dengarkan kalimat ini. Jangan pernah berkata berkat Tuhan itu uang. Itu salah besar. Salah besar. Saya mau katakan kepada saudara. Yang disebut berkat Tuhan. Saya ulangi. Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan uang. Atau saya balik. Segala sesuatu yang masih ada hubungannya dengan uang. Segala sesuatu yang masih bisa dibeli dengan uang. Segala sesuatu yang masih bisa ditukar dengan uang. Justru itu bukan berkat Tuhan. Nah, jadi saudara, kalau kita mau betul-betul hidup dalam kebenaran ini, pasti kita nggak akan kekurangan. Jadi begitu cara kita hidup. Yang kita sayang, yang kita simpan. Yang kita nggak sayang, ya kita bagi-bagi aja. Ambil saja. Kamu mau apa? Oh, ini dia. Terima kasih ya. Terjemahnya saya coba baca ya. Bahasa Mandarin. Butuh uang tapi tidak cinta uang. Terjemahnya. Betul. Berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan uang. Tolong catat. Jadi, kalau apa-apa masih bisa diurus dengan uang, itu bukan berkat Tuhan. Maka itu ada pepatah. Nggak tahu yang buat siapa. Ini sudah berapa puluh tahun yang lalu. What money can buy. Ya, apa yang bisa dibeli dengan uang. Dan tulisan itu betul. Uang bisa beli buku-buku yang mahal. Tapi uang nggak bisa beli kepandaian. Intelektual nggak bisa. Uang bisa beli vitamin suplemen yang mahal-mahal. Tapi uang tidak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli ranjang tempat tidur yang mahal. Tapi uang nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Uang bisa beli alat-alat hiburan yang canggih. Silakan orang-orang kaya punya home theater, punya ruangan khusus untuk karaoke. Wih, canggih sekali, silakan. Tapi uang nggak bisa beli bahagia dan sukacita. Yang lain teruskan sendiri. Apa yang bisa dibeli dengan uang? Maka itu jangan bicara. Oh, orang itu diberkati Tuhan loh. Kok tahu? Itu rumahnya mewah, mobilnya luar biasa. Bukan. Itu karena jeripayanya dan karena dia rajin atau karena dia dapat warisan. Jadi kekayaan itu bukan dari Tuhan. Ini yang kita harus tahu dalam hidup kita. Saudara, jelas ya?
Nah, sekarang kita pilih. Mau yang bagaimana? Nah, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sering berkata, uang itu digambarkan dunia. Dunia ini. Coba kita lihat sekarang. 1 Yohanes 2, 15 sampai 17. Ya, 1 Yohanes 2, 15 sampai 17. Ini kita harus perlu, ya. Nah, ada yang tanya, kalau gitu uang persembahan di gereja untuk apa? Apa sesuai dengan firman Tuhan? Untuk pelayanan. Bayar listrik gereja, ya bayar ini, bayar itu. Itu tujuannya. Jadi nggak boleh dipegang oleh pendetanya atau istri pendetanya. Itu dipakai untuk keperluan jemaat itu. Kok gereja itu, ya perawatan gereja, bayar ini, bayar itu. Oke, 1 Yohanes 2, 15 sampai 17. Baik, saya akan baca. Janganlah kamu mengasihi dunia. Nah, itu bicara uang, pasti ya. Dan apa yang ada di dalam dunia ini, di dalam uang itu. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, ini penjelasan dari Matius 6:24. Waduh, ini luar biasa. Saya ulangi, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, jikalau orang mengasihi dunia, mengasihi uang, mengasihi semua yang ada dalam dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Maka itu Tuhan Yesus berkata, kamu harus milih. Kamu harus milih. Mengasihi aku atau mengasihi mamon. Nggak bisa dua-duanya. Karena yang mengasihi mamon justru nggak bisa mengasihi Bapa. Itu ayat 15. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua. Sebut berlian, saudara punya berlian berapa kilo, punya emas berapa kuintal, punya tanah berapa ribu hektar, punya rumah mewah berapa, punya mobil mewah berapa, punya jam Rolex sekian ratus koleksinya. Sudahlah sebut. Punya apa saja. Ternyata sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oke. Ini Pak Bernard, saya nggak tahu Bernard dari mana, tapi ini orang Hokkien. Cari uang tidak akan ada habisnya, betul. Nah, ini bahasa Jawanya, saya baca. Kowe kabeh aja padha nresnani donya lan samu barang kang ana ing kono. Menawa wong nresnani donya iku ora kadunungan katresnan marang Sang Rama. Betul. Jadi orang yang mengasihi dunia nggak bisa mengasihi Bapa. Nah, lihat. Apa yang ada di dalam dunia? Ada 3 hal. 1, keinginan hawa nafsu, daging. 2, keinginan mata. Wih, lihat. Kemarin malam saya nggak tahu ada yang kontak saya karena dia dapat nomor saya dari Zoom. Dia tanya, kenapa Pak hidup saya ini terus masalah dengan uang? Nah, saya ajari dia, coba periksa. Yang kamu belanjakan itu yang kamu butuhkan atau yang kamu inginkan. Itu kalau keinginan mata dituruti, bangkrut. Apa itu keinginan mata? Mata handphonean. Banyak toh orang kusok ganti-ganti HP. Mata mobilan. Ya, mata apa saja. Terserah, saudara terbelenggu dengan keinginan apa. Barang-barang bermerek yang branded. Aduh, tiap kali dapat iklan, kalau nggak beli rasanya bagaimana?
serta keangkuhan hidup. Merasa dirinya nggak akan enak kalau nggak pakai merek ini, merek itu. Maaf. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap. Saudara perhatikan kata kerjanya. Present continuous tense. Sedang. Dan dunia ini sedang lenyap. Belum lenyap loh saudara, belum. Sedang dalam proses lenyap. Berarti kita tidak merasa. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau kita mengasihi dunia, maka begitu dunia ini lenyap, maka orang itu otomatis ikut lenyap bersama dunia ini. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup untuk selama-lamanya. Wih, luar biasa ini. Oke, saya baca. Eka ngirim The Passion ya. For all that the world can offer us. Jadi apa saja yang dunia tawarkan kepada kita, the gratification, ya, the gratification of our flesh, hadiah-hadiah dari kedagingan kita, the allurement of the things of the world, hal-hal yang merangsang, yang membawa tertarik, hal-hal benda-benda di dunia ini, and the obsession with status and importance. Jadi dengan obsesi untuk menaikkan derajat dan status kepentingan kita. Ngeri. None of these things come from the Father. Semua hal-hal duniawi itu tidak berasal dari Tuhan. Tapi, but from the world. This world and its desires. Dan dunia ini bersama dengan semua keinginannya are in the process of passing away. Present continuous tense. Dalam proses untuk lenyap pelan-pelan. But those who love to do the will of God live forever. Tapi orang yang mengerjakan kehendak Tuhan akan hidup sampai selama-lamanya. FAYH. Karena segala perkara dunia ini, keinginan-keinginan jahat ini, kegilaan seks, keinginan membeli segala sesuatu yang menarik hati, dan kecongkakan yang datang dari kekayaan dan kebesaran, bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari dunia yang jahat ini. Itu terjemahan FAYH. Terus ayat 17 FAYH. Dunia ini akan lenyap, dan segala hal yang jahat serta terlarang itu akan ikut lenyap. Tetapi barang siapa tetap melakukan kehendak Tuhan, ia akan hidup kekal. Terima kasih Mario untuk kirim FAYH ini. Maka itu saudara, kita harus perhatikan baik-baik. Dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang ke-4 mulai. Sampai ayat yang ke-7. Yakobus 4 mulai ayat 4 sampai 7. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Aduh, nggak enak sekali. Tidak setia. Nah, kalau tidak setia, langsung kita mikir perselingkuhan. Betul enggak? Kalau tidak setia, kita mesti pikir selingkuh. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak setia kepada siapa? Kembali ke Matius 6 ayat 24. Hanya ada 2 Tuhan di dunia ini.
Saudara mau pilih yang mana? Kita harus milih salah satu dari dua Tuhan. Kita harus setia kepada yang satu. Dan kita nggak boleh tidak setia kepada Tuhan Yesus. Siapa itu orang-orang yang tidak setia? Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia saya langsung ganti? Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatanmu dengan uang adalah permusuhan dengan Tuhan? Wih, ngeri lu saudara. Bersahabat dengan mamon itu langsung jadi musuh Tuhan. Hebat sekali. Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat uang, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Ngeri sekali. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Nah, kata cemburu tidak setia. Roh Kudus itu menolong kita untuk setia kepada Tuhan. Tapi kalau kita cinta uang, berarti kita selingkuh dengan uang. Dan kita tidak setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan cemburu, namanya cemburuan. Jangan lupa tadi Keluaran 34 ayat 14. Di Yakobus 4 diulangi lagi. Diingininya dengan cemburu. Ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada uang itu. Karena itu ia katakan, nah ini hubungannya. Jadi kalau masih ada yang takut miskin, takut gak punya uang, nanti takut susah, bagaimana hidup? Lihat Yakobus 4 ayat mana tadi? Ayat 6. Ini luar biasa. Terima kasih Bapak. Dengar ya. Ini firman dahsyat sekali. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya, diberikan gratis kepada kita dari Bapa, lebih besar daripada uang itu. Karena itu Bapa katakan, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Tuhan, bukan kepada uang. Maka kalau saudara dan saya bisa tunduk kepada Tuhan, maka uang itu jadi lawan kita. Dan lawanlah iblis, itulah uang. Maka ia akan lari daripadamu. Berarti menurut ayat 7, kalau ada murid Yesus, pendeta, pengkhotbah, tunduk kepada uang, hidupnya diatur oleh uang, hidupnya dikuasai uang, khotbahnya uang, berkat mobil mewah, rumah mewah, jam mewah, barang bermerek, sepatu, baju, tas, dompet, semuanya. Menurut Yakobus 4 ayat 7, orang Kristen pendeta yang tunduk kepada uang, pasti dia akan melawan Yesus. Karena ayat 7 Yakobus 4 berkata, tetapi karena itu kalau kita tunduk kepada Tuhan, maka iblis jadi lawan kita. Dan iblisnya lari. Tapi sebaliknya kalau kita tunduk kepada uang, maka yang kita lawan adalah Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus yang kita lawan, maka Yesusnya yang lari dari kita. Ngerti enggak? Maka itu tema yang Pak Robi pilih. Hari ini milih. Mau cinta Tuhan Yesus atau cinta uang?
Karena kalau kita cinta uang, kita mengusir Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita mengusir uang. Maka itu enggak main-main. Ya, lanjut. Mendekatlah kepada Tuhan. Ya, ayat 8. Mendekatlah kepada Tuhan, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, sucikan tanganmu. Maaf, ayat berapa? Ya, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Oh Tuhan, jangan. Lihat kalimat terakhir ayat 8. Hai kamu yang mendua hati. Masih ingat ya? Matius 6:24 lagi sekali. Mendua hati terhadap siapa? Terhadap Tuhan Yesus. Karena saingan Tuhan Yesus itu cuma uang. Dia yang memberitahu kita uang itu juga Tuhan. Yang kekuatannya sama dengan Dia. Maka itu kita nggak boleh mendua hati. Saya ulangi. Coba ayat 8 Yakobus 4 pakai berapa terjemahan? Ingin tahu apa? Oh, ini saya baca Yakobus 4 ayat 4 AYT. AYT itu cuma apa, Mario? Hai kamu para pezina, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Tuhan? Karena itu siapapun yang ingin bersahabat dengan dunia, dia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Ayat 5. Apakah kamu pikir kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita diingini dengan cemburu? Sama. Namun Tuhan memberikan anugerah yang lebih lagi. Karena kitab suci berkata, Tuhan menentang orang yang sombong. Wih. Saya baca terjemahan lain. Ayat sudah. Oh ya. Ayat 8 Yakobus 4. Mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepadamu. Bersihkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Dan murnikanlah hatimu, hai orang-orang yang mendua hati. BIS. Dekatilah Tuhan. Dan Tuhan pun akan mendekati kalian. Bersihkanlah tanganmu, kalian yang berdosa. Dan jernihkanlah hatimu, kalian yang bercabang hati. Bersihkanlah hatimu, hai orang-orang yang bimbang. Ya, yang mendua hati. Wahai kamu yang munafik. Itu terjemahnya. Saudara, jadi Tuhan kita gak mau dimadu. Gak mau diduakan. Tidak mau. Bagian terakhir. Untuk meyakinkan kita bahwa uang itu kekuatannya sama dengan Tuhan. Matius 28. Mulai ayat 11. Coba saya cek. Matius 28. Kita lihat ayat ini supaya kita makin berkenan kepada Tuhan. Ya, Matius 28 ayat 11. Betul. Mulai 11 ya. Judulnya lihat itu. Dusta Mahkamah Agama. Wih, hebat sekali. Lihat ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga. Ini penjaga kubur Yesus. Tentara-tentara Romawi. Ya, penjaga kubur Yesus. Saya ulangi. Datanglah beberapa orang dari penjaga kubur Yesus itu ke kota. Dan memberitahukan segala sesuatu yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Jadi mereka memberitahu. Artinya, Yesus bangkit. Kami sedang berjaga-jaga. Tiba-tiba malaikat datang. Membuka pintu kubur. Batu yang besar itu. Mereka itu melihat Yesus bangkit. Tapi inilah imam-imam kepala. Orang-orang yang mata duitan itu. Maaf saya berkata. Dan roh itu masih ada di dalam gereja Tuhan. Sampai hari ini. Ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua. Mereka mengambil keputusan. Lalu, nah ini dia. Memberikan sejumlah besar
uang kepada serdadu-serdadu itu, kepada penjaga-penjaga kubur yang menjadi saksi mata Yesus bangkit. Saudara, ternyata money politik uang itu nggak terjadi di hari-hari ini. Sudah ribuan tahun yang lalu. Dan menurut Matius 28 ini, politik uang itu keluarnya dari kantor-kantor sinode beberapa gereja. Maaf saya berkata. Loh, apa hubungannya? Nah, imam-imam kepala itu kan sekarang pemimpin-pemimpin tinggi di kantor-kantor sinode. Maaf. Maka itu bukan rahasia lagi. Hampir semua sinode, hampir semua, saya nggak berkata semua. Kalau mereka ada sidang sinode, biasanya 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali, tergantung ADART sinode itu. Ngeri, saudara. Berapa belas tahun terakhir, kalau ada sidang sinode dan mau pergantian ketua, politik uang berjalan. Itu pendeta-pendeta yang ada di sinode gereja itu nginep di hotel-hotel untuk ikut sinode, sudah dikasih amplop dulu untuk milih orang tertentu. Gila enggak? Maka itu saya berani berkata seperti ini. Bahwa politik uang sudah terjadi berapa ribu tahun yang lalu. Oke, dapat uang toh? Ayat 13. Begini pesannya yang terima uang. Ya, begini pesannya. Oke. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri mayatnya ketika kamu sedang tidur. Jahatnya politik uang itu. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, oleh pemimpin mereka, jenderal mereka, bisa Pilatus, bisa Herodes, kami akan berbicara dengan dia. Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Menakutkan. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Ini loh, uang itu sama dengan Tuhan. Saya menemukan di ayat 15 Matius 28. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini, cerita apa? Tuhan Yesus gak bangkit, tapi mayatnya dicuri murid-muridnya waktu kalian tidur. Cerita ini tersiar di antara orang Yahudi. Gak cuma orang Yahudi, orang seberapa. Cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Kalau 10 tahun lagi kita baca firman ini, maka sampai 10 tahun yang akan datang pun orang Yahudi masih percaya kepada politik uang ini. Kalau kita masih hidup, Yesus belum datang, sampai 50 tahun yang akan datang, maka cerita kebohongan gara-gara kekuatan uang itu tetap sama. Maka itu sampai hari ini tidak sedikit orang-orang Yahudi yang percaya Yesus tidak bangkit, tapi dicuri mayatnya malam-malam. Gara-gara imam-imam kepala memakai kekuatan uang. Nah, saya menemukan rahasia ini. Tolong nanti cari di perjanjian lama, ya.
Tolong cari di Perjanjian Lama. Semua, perhatikan, yang dikerjakan Papa di Perjanjian Lama, semua selalu ada akhiran kalimat ini. Dan hal itu ada sampai hari ini. Ngerti nggak maksud saya? Saya beri contoh cepat. Tembok Yeriko roboh. Dikatakan sampai hari ini. Nggak ada orang bisa membangun lagi reruntuhannya sampai hari ini. Mata air di Yeriko yang beracun. Sehingga banyak ibu mengandung keguguran. Banyak orang nggak sehat minum air itu. Nabi Elia atau Elia saya lupa. Mentahirkan, menyucikan mata air itu. Dan jadi kudus. Jadi bersih. Sampai hari ini. Rakyat masyarakat Yeriko minum air itu. Yang dikuduskan oleh Nabi Elia berapa ribu tahun yang lalu. Ada sampai hari ini. Dan banyak lagi tulisan. Yang terjadi sampai hari ini. Yang dibuat oleh Tuhan. Nah sekarang begini. Menurut Matius 28 ayat 15. Kalau yang Papa di surga kerjakan. Dan itu ada sampai sekarang ini. Ternyata yang uang kerjakan. Juga hasilnya ada sampai hari ini. Ngerti nggak maksud saya? Ini kalau pakai rumus matematika. Berarti kekuatan Tuhan dan uang itu sejajar. Karena yang Tuhan kerjakan ada sampai hari ini. Yang uang kerjakan juga ada sampai hari ini. Ngeri, saudara. Maka itu saya harap mulai hari ini. Ya. Tidak ada seorang pun di antara kita. Yang menjadi munafik. Mempunyai dua Tuhan di hidupnya. Maaf, jangan ada yang tersinggung. Kalau masih ada yang bingung. Saya beri ilustrasi yang terakhir. Maaf ya. Untuk merenungkan Matius 6:24 kita harus milih ya lagi sekali. Dan saya harap setelah ilustrasi ini saya sampaikan nggak usah berdebat. Ya ini cuma ilustrasi. Mau terima baik, nggak terima juga tidak apa-apa. Ini hanya konsep pemikiran. Begini. Satu hari ada orang miskin, sakit, betul-betul menderita. Dia ke dokter. Bersamaan dengan orang si miskin ini, ada orang kaya yang sakit juga. Kebetulan ke dokter yang sama. Didiagnosa. Ternyata dokter bilang nggak cukup periksa darah, tapi perlu biopsi. Perlu biopsi. Nah, kalau saya dengar kata biopsi, kanker ini. Maka dokter berkata, coba kembali seminggu yang akan datang. Baliklah si miskin dan si kaya. Dengan sedih hati dan terpaksa. Dokter berkata kepada dua pasien yang nggak saling kenal ini. Tapi kebetulan dua-dua murid Tuhan Yesus. Begini hasil biopsi. Dengan berat hati saya berkata, Anda berdua ternyata terlambat. Kanker stadium akhir. Tolong jawab ilustrasi ini. Begitu si miskin dan si kaya mendengar hasil biopsi yang menakutkan. Pertanyaannya, siapa di antara dua orang ini yang langsung berharap Tuhan, berdoa, mohon pertolongan Tuhan, serius? Salah, bukan si kaya, Pak Filipus.
yang miskin. Betul tidak? Karena yang kaya nggak perlu berharap Tuhan. Duitnya masih ada. Maka si kaya langsung ayo ke Singapura atau ke Penang atau kemana. Nah pertanyaannya, apa dosa berobat ke Singapura? Tidak, nggak ada larangan. Ini masalahnya, siapa yang bisa utuh, bulat, 100% berharap Tuhan? Ya pasti si miskin. Karena yang kaya langsung berobat. Nggak salah lagi sekali. Jadi inilah fakta. Maaf, lagi sekali maaf. Jangan tersinggung. Kalau ada orang kaya, betul-betul imannya, dia berharap Tuhan, oh Tuhan, aku percaya mujizatmu. Jadi si kaya nggak ke dokter sama sekali. Ada. Karena memang dia percaya Tuhan. Tapi keluarganya, teman-temannya, pasti kamu ngomong, kamu kok pelit bener. Punya uang kok tidak berobat. Loh, betul tidak? Maaf loh saudara. Loh, saya tanya iya atau tidak? Pasti keluarganya, teman-temannya ngomong, pelit bener kamu. Punya uang kok nggak mau ke dokter. Loh, padahal dia bukan pelit. Dia mau mengandalkan Tuhan. Ya itulah susah. Duitnya awe-awe. Tahu kata awe-awe? Uangnya panggil-panggil. Loh, untuk apa? Kalau nggak dipakai, punya uang segitu banyak. Nah ini loh masalahnya. Jadi kalau gitu terserah dah. Saya nggak ngajari saudara mau milih yang mana. Masing-masing pribadi. Ayo hari ini kita pilih mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Lebih daripada apapun. Jadi kalau saudara masih ingat, suatu kali Tuhan Yesus harus loh membayar pajak untuk rumah ibadah. Tapi nggak punya uang, masih ingat ya? Tuhan Yesus bilang, Petrus, saya tolong kamu mancing di danau Galilea. Ikan yang pertama kamu dapat, buka mulutnya. Ada uang. Bukan ikan itu ATM, enggak, lu awas ya. Ya, kebetulan di banyak kepercayaan orang barat, kalau kelihatan kolam, kelihatan air, lempar uang, itu katanya buang sial. Nah, rupanya ada ikan rakus, ada orang buang duit dimakan, terus dia kelolotan, tahu kata kelolotan nyangkut. Nah, ikan itu diambil Petrus, ada uangnya. Berarti Tuhan Yesus itu nggak punya duit loh saudara. Maka itu ini cuma intermezzo, guyon. Kalau ada di antara kita malam ini, sekarang ini belajar firman, sedang nggak punya duit, jangan sedih, jangan nangis. Berarti saudara sudah mirip seperti Yesus. Kok nggak ada yang ngamen? Betul. Aduh, luar biasa. Maka itu enak loh. Yang nggak punya duit itu enak. Tenang-tenang, harap Tuhan saja. Oh, puji Tuhan. Kalau ada, yuk kita bagi, kita berkati orang lain. Ayat terakhir, saya serahkan nanti pada Pak Robi setelah ini. Lukas 16 ayat 9. Inilah satu-satunya ayat yang tertulis di Alkitab yang Tuhan Yesus katakan, uang itu untuk apa? Ini dia, Lukas 16 ayat 9. Ya. Dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, uang yang tidak jujur. Ya. Supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, ini dia. Ya.
Oke, ini anak saya di rumah Nabire. Ya mancing di belakang kan ada kolam, Ramon. Saudara, Tuhan Yesus berkata, uang itu untuk menjalin persahabatan. Ya, saudara, kalau kita menggenapi ayat 9 Lukas 16 ini, berarti uang itu untuk menjalin persahabatan. Itu artinya untuk penginjilan. Sehingga suatu hari uang itu nggak bisa menolong kita lagi, artinya kita mati. Dan selama kita hidup, uang itu untuk penginjilan. Maka waktu kita mati, Tuhan panggil pulang, kita diterima di kemah abadi. Tapi kalau kita kaya, selama hidup uangnya kita simpan sendiri, nggak kita pakai untuk penginjilan, suatu hari kita mati, ayo apa lawan katanya kemah abadi? Jawab sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita jadi pelaku firman ini. Pilih mengasihi Tuhan atau mengasihi uang. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semuanya. Terpujilah Tuhan kalau kita menjadi memilih yang benar. Yesus tetap Tuhan kita satu-satunya sampai selama-lamanya. Amin.